Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Arif Wahyudin dengan NIM 202103 dari kelas TIC. Nah, di sini saya akan membacakan tugas akhir saya. Nah, tugas akhir saya itu ada 4 nomor. Yang pertama, jelaskan prinsip kerja, proses pengontrolan mulai dari input, controller, output, atau feedback. Nah, jawaban saya yaitu prinsip kerja proses pengontrolan. Yang pertama, input. Input adalah kegiatan masukan pada rangkaian untuk kemudian diproses selanjutnya. Kemudian controller. Controller merupakan pengontrol pada sebuah rangkaian, baik itu input maupun output. Dan juga output atau feedback adalah keluaran atau hasil dari sebuah rangkaian. Nomor 2, sebutkan jenis-jenis sensor yang diberikan dan fungsinya. Jawaban saya yaitu jenis-jenis sensornya yaitu yang pertama sensor LDR atau Light Dependent Resistor. Nah, sensor ini berfungsi sebagai detektor cahaya atau pengukur besaran konversi cahaya. Yang kedua, sensor PIR atau Passive Infrared Recover. Nah, sensor ini berfungsi untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah. Kemudian sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik berfungsi untuk mendeteksi keberadaan suatu objek tertentu yang ada di depannya. Kemudian yang terakhir, sensor flame. Nah, sensor flame ini berfungsi untuk mendeteksi radiasi sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh nyala api. Singkatnya yaitu dia berfungsi sebagai pendeteksi ada atau tidaknya nyala api. Kemudian nomor 3, jelaskan proses coding atau penulisan sketch program, compiling, bootloader pada Arduino, dan running program pada Proteus. Nah, untuk tahap pertama, kita itu melakukan proses coding atau penulisan program. Nah, kita memasukkan ke aplikasi Arduino, kemudian langsung saja kita menuliskan program yang akan kita jalankan pada aplikasi Arduino, pada aplikasi Proteus maksud saya. Saat menulis program yang pertama, identifikasi pin Arduino yang tersambung dengan komponen yang digunakan. Selanjutnya pada void setup, deklarasikan variabel dan mode pin yang digunakan, input atau output. Nah, kemudian pada void loop yang bertujuan untuk mengeksekusi dan menjalankan program yang sudah dibuat. Kemudian tahap selanjutnya yaitu compiling yang bertujuan untuk memeriksa apakah program yang telah dibuat terdapat kesalahan atau biasanya error atau tidak. Nah, kemudian tahap bootloader. Tahap bootloader ini berfungsi sebagai jembatan antara IDE dapat mengupload program ke Arduino. Nah, setelah dilakukan tahap-tahap tersebut dan tidak ada error sama sekali, copy file Arduino ke dalam rangkaian Proteus agar rangkaian dapat berjalan dengan cara merunning program. Nah, setelah di running program, lihat kembali apakah error atau tidak. Nah, itu tadi jawaban dari nomor 3. Kemudian nomor 4. A. Sebutkan alat dan komponen yang digunakan sebuah simulasi sederhana. B. Tuliskan satu coding program dari tugas yang diberikan, dalam kurung paling sederhana. Jawaban saya yaitu 4A, alat dan komponen pada simulasi push button. Di sini saya melakukan rangkaian atau simulasi push button. Nah, komponennya yaitu yang pertama Arduino Uno, yang kedua button, yang kedua LED, yang ketiga resistor atau res, yang keempat adalah ground. Nah, B. Ini adalah contoh coding program pada simulasi push button. Nah, di sini cons integer LED kita kasih 9. Kemudian cons integer button kita kasih 4. Kemudian integer button state sama dengan 0. Kemudian void setup-nya itu pin mode LED sebagai output.
kemudian pin mode buttonnya itu sebagai input. Nah, masuk ke void loop-nya. Void loop itu button state sama dengan digital read, yaitu button. Nah, kemudian if atau jika button state itu low, maka digital write-nya itu LED-nya itu akan high. Kemudian else atau jika tidak dijalankan ini, maka digital write-nya itu LED-nya sama dengan low. Nah, itu tadi tugas besar saya atau tugas akhir saya. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.